Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Yunda Lutfi Nurkhairunisa selaku LO dari kelompok 8 di LKMM TD dan teman-teman dari kelompok 8 sekalian. Izin kami ingin memperkenalkan diri dari kelompok 8. Nama saya Rehan Alfareza dan beserta 7 anggota lainnya. Ini ada Renatri Marisna, ada Astrina Maharani, ada Diandini, ada Cantika Sari, ada Naila Nofriza, dan ada Widya Ningsih. Di sini kami ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami dari materi 1 dan materi 2. Diskusi yang pertama akan disampaikan oleh Diandini. Kepada Diandini dipersilahkan. Baik, yang di materi pertama tadi kita sudah menganalisis SWOT, yaitu ada beberapa prosedurnya. Yang pertama, menetapkan tujuan utama, mempersiapkan anggota tim, dan tempat dan waktu penyelenggaraannya. Waktu dan penyelenggaraannya itu bisa di Taman Etnika, dan di waktunya itu bisa di hari Jumat maupun di hari Sabtu. Dan tunjuk seorang pemimpin. Tunjuk seorang pemimpin itu ketua dari pelaksanaan acara tersebut dan melakukan diskusi, menentukan ide dan permulaan acara tersebut dan menghindari kritik yang berlebihan, menyimpulkan ide dari acara tersebut, dan menentukan strategi untuk tujuan utama. Tujuan utamanya itu seperti apa sih tujuan untuk melakukan acara tersebut. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Kepada Rehan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, izin Yunda. Dari yang dijelaskan oleh Diandini tadi, kami membuat suatu analisa kondisi lingkungan terkait rencana yang kami diskusikan. Analisis kondisi lingkungan yang kami pilih ialah isu terkait lingkungan hidup dan sampah. Bagaimana tadi kami melihat isu sederhana terkait tong sampah yang masih sedikit di biologi dan cukup menjadi permasalahan bagaimana itu menjadi sebuah faktor untuk sampah-sampah yang masih beredar sembarangan di jurusan biologi. Meskipun sudah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan pastinya dari jurusan biologi sendiri, namun kami merasa terkait tong sampah itu menjadi sebuah permasalahan masih, apalagi tadi Yunda Nada itu sempat menjelaskan terkait tong sampah yang dalam kategori kelompoknya 3 seperti anorganik, organik, dan juga B3 itu masih belum bisa dapat dikelola dengan baik. Maka dari itu kami ingin mencoba membuat rencana yang concern kepada masalah tersebut. Kami mengambil analisa SWOT, yakni strength, weakness, opportunity, dan apa satunya? SWOT. Oh iya, traits. Di sini saya akan menjelaskan terkait kekuatan. Dari kami pribadi, dari kelompok kami itu kan memang basicnya dari biologi terapan dan biologi. Kami merasa kami memiliki kekuatan untuk mengetahui sampah, apalagi sampah anorganik menjadi sebuah produk, dan itu menjadi dua kekuatan bagi kami. Lalu yang kedua, kelemahannya mungkin ketika kami ingin membuat rencana ini masih kurang maksimal karena masih banyaknya kurang edukasi daripada teman-teman yang akan melaksanakannya juga. Terus yang menjadi peluang bagi kami di sini ketika kami membuat perencanaan ini, dari barang yang dibuat nanti dari anorganik itu dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Itu peluang yang termasuk menguntungkan dan juga peluang yang membuat manfaat baik bagi lingkungan maupun bagi kami gitu. Lalu yang kedua itu dapat menggait kolaborasi dengan lembaga-lembaga.
ketertarikan lembaga-lembaga untuk membantu mengelola, menurut kami termasuk peluang juga, karena anorganik seperti limbah-limbah plastik dan lain sebagainya itu dapat diolah menjadi sebuah produk. Dan kami memiliki kenalan gitu, seperti Gajah Kebersihan. Kemarin kami sempat melihat bagaimana Gajah Kebersihan itu dapat mengolah sampah plastik ataupun sampah kaca bekas itu menjadi sebuah produk batu bata, dan kami tertarik dan kami menjadikan referensi itu. Siapa tahu juga kami dapat menggait Gajah Kebersihan untuk menjadi kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lainnya juga gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Eca ya, Cantika Sari ya. Oke, terima kasih Rehan. Nah, teman-teman, di sini saya izin menjelaskan terkait tujuan dan juga ancaman program kerja kami, kelompok 8. Nah, izin Rehan menambahkan, permasalahan sampah, terutama sampah plastik, kan telah menjadi isu global nih, yang berdampak luas pada lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya lingkungan biologi. Di tengah pertumbuhan populasi dan konsumsi yang terus meningkat, pengelolaan sampah yang kurang optimal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif nih, teman-teman. Nah, kelompok kami, kelompok 8, mengusulkan gagasan untuk menyediakan kotak sampah dengan 3 kategori, yaitu organik, anorganik, dan juga B3, guna memisahkan jenis sampah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, dalam menghadapi tantangan ini, penting banget untuk memahami ancaman yang muncul serta menetapkan tujuan yang jelas agar solusi yang diambil dapat membawa perubahan positif. Lalu, tujuan dari program kerja kelompok 8 yaitu yang pertama mengurangi jumlah sampah yang mencemari lingkungan, khususnya lingkungan biologi, terutama sampah plastik yang sulit terurai. Lalu yang kedua mendorong pemanfaatan sampah sebagai bahan baku produk bernilai guna, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau kesadaran mahasiswa biologi terhadap pentingnya daur ulang. Nah, teman-teman, di balik tujuan dari program kerja kami ada ancamannya, yaitu sampah plastik yang semakin menumpuk menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Tanpa pengelolaan yang tepat, masalah ini akan terus memburuk. Selanjutnya, kurangnya regulasi yang ketat dan terstruktur dalam pengelolaan sampah memperparah kondisi ini, teman-teman, yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat atau kesadaran mahasiswa biologi untuk mendaur ulang sampah. Lalu, produk hasil daur ulang yang kami buat juga belum tentu diminati secara luas dan dapat menghambat terciptanya ekonomi sirkular yang efektif. Nah, begitu teman-teman.